Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama saya mengajak mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu menganugerahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama menunaikan jamaah sholat subuh, dilanjutkan kajian rutin. Kita juga bisa bersama-sama mengawali puasa Ramadan kita di hari saat ini masalah di hari Rabu ini hari keberapa saat ini rada repot nggih. Tergantung mulainya Setu napa Ahad nggih. Nah, maka tidak masalah, yang penting kita bisa mulai puasa Ramadan di hari Rabu. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah, sedang dan akan kita kerjakan bernilai ibadah yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan, dicurahkan kepada teladan kita yang agung, panutan kita yang utama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh barokah, bulan yang memberikan kita kesempatan untuk beramal mulia. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita tidak suka kalau kita dibenci oleh teman. Kalau kita dibenci teman, jelas hubungan kita tidak akan nyaman. Dibenci oleh orang tua juga akan bikin sengsara, dibenci oleh mertua juga akan bikin menderita. Nah, kalau dibenci orang itu, kita dibenci tetangga, kita juga tidak akan nyaman rasanya. Apalagi kalau yang membenci kita adalah Allah yang menciptakan kita, ini akan lebih sengsara. Nah, di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan pengumuman, ada beberapa hamba Allah yang masuk dalam golongan orang-orang yang dicintai. Biasanya bahasanya memakai innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai. Seperti yang dicintai oleh Allah adalah wallahu yuhibbul muhsinin di surat Al-Imran ayat 134 sebenarnya. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Atau di surat lali kula seperti yang tentang suratnya tentang memakmurkan masjid itu disebutkan innallaha la yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah benar-benar mencintai. Kalau pakai la hanya pendek artinya benar-benar. Kalau sementara ada golongan yang disebut sebagai la yuhibbu, Allah tidak mencintai. Kalau la yuhibbu benar-benar mencintai, kalau la yuhibbu tidak mencintai. Ada banyak golongan orang yang tidak dicintai oleh Allah. Salah satu golongan yang dibenci oleh Allah termuat di dalam surat Al-Imran ayat 57. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat fayuwafihim ujurahum. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Jadi zalimin itu orang-orang yang zalim. Yang kula prihatin tesenten tiyang niku dijenengi Pak D zalimin. Padahal itu orang-orang yang zalim. Nah, orang zalim itu orang yang suka dibenci oleh Allah. Lalu yang dimaksud zalim itu apa? Secara bahasa intinya zalim itu melakukan sesuatu atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau secara bahasa, saya duduk di meja ini zalim, saya keluar
rumah lewat jendela itu zalim secara bahasa. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih harus prihatin bahwa banyak orang yang masih melakukan kezaliman. Nah, bentuk-bentuk diantara yang tidak disukai Allah adalah perbuatan zalim. Bentuk-bentuk kezaliman di beberapa ayat Al-Quran sudah dijelaskan. Yang pertama, yang termasuk perbuatan zalim yang sangat besar adalah perbuatan syirik. Di surat Luqman ayat 13 Allah menegaskan, inna syirka la dzulmun azim. Ini lengkapnya, ini nasihat dari Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ya bunaya la tusyrik billah. Anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah atau berbuat syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Jadi la dzulmun azim, benar-benar kezaliman yang besar. Kalau la dzulmun azim berarti bukan atau tidak. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita harus waspada. Apakah kita harus waspada bahwa kini ajakan berbuat kesyirikan itu terus merajalela. Jadi bahkan secara vulgar, hampir setiap hari televisi mencekoki masyarakat dengan tontonan-tontonan yang menggoyahkan iman dan menyeret kepada keyakinan yang mengantarkan kepada perbuatan dosa. Ya, sinetron-sinetron, film-film yang itu mengajarkan tentang kesyirikan, tentang menggoyahkan iman itu sangat vulgar. Bahkan dimulai dari film atau sinetron untuk anak-anak. Ini kalau anak-anak kita suka kartun Krishna, mbokne boleh seneng kan ini. Itu hati-hati loh, itu full dengan kesyirikan nggih. Krishna itu kan cah cilik ning punya kekuatan kayak dewa gitu. Nah itu, dan jadi itu harus hati-hati. Kemudian karena kemarin dulu enten sinetron apa film Entong nih kalau gitu. Entong itu kan serba ajaib gitu. Nah, ternyata suatu ketika dia ketemu dengan dibantu oleh jin, maka Entong manggilnya empok jin. Berarti ini kerjasama dengan jin gitu. Napa mulai Aladin si lampu wasiat gitu nih. Jadi itu harus hati-hati. Nanti kalau anak-anak tertanam berarti kerjasama dengan jin itu boleh, niku berbahaya gitu. Nah, kemudian kita prihatin di tengah-tengah masyarakat kita hingga kini masih banyak beredar tradisi atau adat istiadat atau kebiasaan yang berbau kesyirikan gitu. Adat istiadat, kebudayaan, tradisi atau kalau bahasa Arabnya al-urf itu boleh dilaksanakan selama tidak melanggar tuntunan Al-Quran dan tidak menyelisih sunnah Nabi. Tapi kalau jelas-jelas melanggar, mari kita jauhi. Dan ini kita sangat berat ketika masyarakat itu tidak kompak. Tradisi kesyirikan masih mewarnai ketika kelahiran bayi, kemudian kematian seseorang, itu masih di Jawa ini masih sangat kental dibungkus dengan tradisi kesyirikan. Dulu waktu anak saya yang pertama lahir, tapi anak saya yang pertama sekarang sudah kuliah semester 4 nih. Jadi itu saya pulang dari rumah sakit membawa ari-ari ngagi kendi, rumah sakit DKT dulu. Nah sampai rumah ada mbah dukun bayi itu ngomong, Mas itu tolong dikubur di pojok rumah sebelah timur selatan. Harus itu. Loh, napa mbah? Niku pokoknya harus di situ, manut. Mbah niki nek kula keduk niki jumbleng WC. Mangke nek jebol jenengan kula kan ngijoli. Ayo wegah, nek wegah manut kula ning ngisor wit gedang mawon gitu. Karena saya harus membongkar lantai itu jumbleng. Pokon nek hitungane si mbah itu harus di situ. Ini. Ampun lali kei petelot ben sesuk pinter. Nek pinter sesuk kula sekolahne gitu. Nah, jadi karena si mbah itu kalau perintah itu pada diturut, ngubur ari-arinya harus di pojok timur selatan. Ini ada hitungannya. Jadi bahkan ada orang itu, seorang gadis dilamar oleh orang lain, ditolak gara-gara arahnya tidak boleh gitu. Saya kula kok mboten situ, Mbak. Kali si bapak mboten asal soalnya arah sing lamar niku
arah napa nggih nek sisih napa lor kulon niku napa jenenge? Tenggara napa pun arahnya dari sana itu nggak boleh, itu kan keyakinan syirik niki. Nah, apalagi nek kula pelan-pelan kula lawan nggih tradisi kesyirikan. Apalagi pada saat meninggalnya seseorang itu enten sing sudah meninggal berbulan-bulan tapi keluarganya tetap menyiapkan makan di kamarnya. Jadi satu piring, satu gelas minum itu setiap hari diupdate gitu. Nah ini kita prihatinkan. Apalagi tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat itu masih banyak yang berbalut kesyirikan. Hati-hati, jangan sampai kita sudah sholat tapi kita masih menyuburkan tradisi itu, berarti kita termasuk melakukan kezaliman yang amat besar. Jelas ini sangat-sangat dibenci oleh Allah. Zalim kecil saja Allah benci, apalagi kesyirikan itu kezaliman yang amat besar. Yang harus kita sembah adalah Allah. Kalau kita berbuat syirik berarti kita telah berbuat zalim. Kita menempatkan Allah tidak pada tempatnya karena kita menganggap Allah punya sekutu. Nah, jadi ini bentuk kezaliman yang pertama adalah perbuatan syirik. Monggo hati-hati kita bareng-bareng meninggalkan perbuatan syirik itu. Termasuk ketika ada orang meninggal dunia, kemudian biasanya di Jawa itu ada tradisi selamatan Nah, selamatan ini menurut saya itu cuma tradisi. Mboten wajib, mboten sunat. Jadi tidak wajib, tidak sunat, itu tradisi. Maka ketika ada orang tidak melaksanakan tradisi, jangan dicaci, jangan dicela, karena itu hanya tradisi, bukan sunnah. Bukan sunnah. Selamatan orang meninggal itu sama sekali bukan sunnah. Meskipun kalau mau dicari-cari plusnya juga mungkin ada, mengumpul silaturahmi, bersedekah, tetapi sekali lagi itu hanya tradisi. Dan jangan sampai kita kemudian tersusupi kesyirikan. Anggo nek ra selamatan Bapak Bali pripun? Nah niku. Riyen nek saya antar saya mengke WA kula temonane kula ngeten. Mboten oleh mlebu gitu. Nah, pas zaman Covid merajalela kemarin itu agak diuntungkan. Orang yang meninggal karena Covid, keluarganya tidak mengadakan selamatan. Ini salah satu sisi positifnya. Karena keluarganya kan harus isolasi, nggak boleh ngundang orang lain, nggak boleh kumpul dan nggak ada biaya. Meninggal karena Covid niku nek tenggen kula niku ngenes Bu. Ngenesnya kenapa? Tidak boleh ada layatan, berarti nggak ada pemasukan ibu nggih. Mboten enten tukon banyu nggih. Keluarganya nggak boleh keluar, sehingga kalau ten kampung ini ketua RT kalau ada orang yang meninggal karena Covid itu saya repot ketuanya RT. Jadi harus membiayai pemakaman gini kulon itu 1,3 juta. Jadi kemudian tapi saya untungnya bisa melarang, Bu, jangan menyelenggarakan selamatan apapun. Keluarga jenengan sedang ditimpa musibah, nggak ada dana. Tapi anak-anaknya mau urunan dipakai yang lain saja. Nek ngeyel keluar bakal ngewangi, kalau ancam gitu nih. Jadi soalnya enten sing penggali makamnya, Bu, rakyatan wong 20 tetap nganake selamatan, Bu. Nah, lah ngomong jalan manut penggali makam lo manut kula. Nek manut kula ora bantu. Dan karena saya masih akan menyetok sembako itu sampai beberapa hari. Alhamdulillah do manut ya. Ning bulane 40 hari ini nganake. Nah, karena sudah reda kula dundangi mboten teko. Jadi artinya terus ada lah mungkin nek ora selamatan terus wonge Bali nek ngaten kula jawab mangke mang WA kula ampun oleh mlebu kula temonane ning njaba nek Bapak Bali ngoten niki. Nah, simbok saya itu meninggal sudah tahun 2013. Dulu saya nggak pakai selamatan apapun, tekan saat niki ya ora Bali WA men mboten kula ngoten. Nah, jadi itu tradisi itu kita tidak usah dianggap sebagai sunnah. Itu hanya tradisi. Dan hati-hati kalau nanti sampai kemasukan unsur syirik. Aku membengi kok kaya ketok-ketoken Bapak Bali njaluk kemul biasanya terus napa Bu, kuburane napa dikijing lho nggih. Nah, kemul itu menggambarkan kijing. Bapak Bali njaluk kemul, akhirnya terus beli kijing. Padahal kijing niku larang jutaan, dan itu kita dituntunkan tidak usah diberikan nisan nggih niki.
Kiai Haji Ahmad Dahlan kemawon menika kuburanipun cuma dilingkari bata kecil itu deh. Jadi ini yang harus kita luruskan ya, kesirikan itu mari kita tinggalkan dan syaratnya harus kompak ya, nih harus kompak. Kalau nggak kompak itu ribet. Dalam sebuah keluarga besar nggak kompak ya akhirnya terjadi pertengkaran. Yang satu ingin menghindari kesirikan, yang satu ingin menyuburkan. Kemudian bentuk kezaliman yang kedua adalah menolak seruan dakwah. Masih banyak orang yang tidak mau diajak kepada kebaikan, bahkan mereka malah memerangi dan memusuhi para pengajak kebaikan. Jadi menolak seruan dakwah, menolak ajakan kebaikan, menolak amar ma'ruf itu termasuk bentuk dari kezaliman. Harusnya kalau diajak baik itu mau. Ingatan mboten Bu, tiang dijak ngaji mboten purun ingatan mboten Bu. Nah, ngaji lek Rebo pagi ngantuk. Ngantuk. Ngaji lek Rebo pagi aku gregesi nek gregesi ora oleh ning masjid tok. Nah, nih. Esuk ngaji lek Rebo pagi aku ngetok-ngetok Hampir ngaji lek linu-linu Dadi alasane niku gregesi, sesuk meleh ngetok-ngetok, sesuk meleh ngelinu-linu, sesuk meleh jimpe-jimpe, sesuk meleh cenut-cenut, sesuk meleh cekot-cekot, sesuk meneh gliyer, mumet separo, mumet wutuh niki. Terus teng klenyer. Niku nek sing ngampiri mangkel, kowe wis wasiat karo keluarga urung lek. Angger dipamiti kok lorone gonta-ganti ki tandane cepak ra ono. Nah, jadi itu ya karena banyak alasan. Kalau kita suka membuat alasan menolak dakwah, itu nanti setan akan membantu membuatkan alasan Bu. Jadi alasan ra gelem ngaji itu selalu ada. Ya, selalu ada karena itu alasannya dibantu dibuatkan oleh setan. Termasuk orang yang bohong nih Bu. Sekali bohong dia bisa melahirkan kebohongan 10 kali bahkan lebih. Karena itu kelancaran berbohongnya akan dibantu oleh setan. Jadi begitu bohong dikejar itu tambah bohong itu. Itu karena itu sudah dibantu oleh setan. Nah, di dalam surat Ibrahim ayat 14 sampai 15 disebutkan bahwa Allah mengancam sungguh kami akan menghancurkan orang-orang zalim itu. Jadi orang-orang zalim itu akan dihancurkan oleh Allah. Kalau hancur secara fisik mungkin tidak, tetapi kenikmatannya yang akan dihancurkan oleh Allah. Sekarang bulan Ramadan kita diwajibkan puasa. Ayatnya sudah jelas, Al-Baqarah 183. Tujuannya la'alakum tatakun. Ning enten mboten wong Islam sing sehat memenuhi syarat mboten poso enten mboten Bu? Ada. Saya hari kebetulan istri saya masih libur puasa. Mau tekon kula utang 4 napa 5 jenengan manut setu napa akad nggih. Nek manut setu berarti utange 5, nek manut akad karena sampai pagi ini belum suci. Nah, terus pas hari akad itu sama hari Senin istri saya enggak puasa, terus kula kan madosi maem. Kula tarani saya kira itu cari warung itu sulit Bu. Kalau dulu sempat sulit ya. 3 hari pertama itu semua tutup. Bulannya begitu saya keluar kampung niku sing buka akeh banget Bu. Ayam geprek buka, nasi rames buka gitu. Kula tak bayangkan lho Dik lepat nek kula pados ngangge baju kok ngeten iki enggak mungkin kula poso beduk to Bu. Kan bakule ra ngarani kula poso beduk namanya kula ustad. Jadi kula mesti goleke anake apa bojone gitu niki. Jadi kula santai mawon di warung dengan memang saya tunjukkan dengan identitas ya, biar orang tidak mengira saya tidak puasa. Niki. Nah, bulannya kula ten warung-warung sing mangan niku akeh Bu. Nek sing dahar niku ibu-ibu mbok bilih nembe datang bulan, nek cah cilik mbok bilih nembe poso beduk ning niku kakung gede tuwa sehat ya. Niki. Kok dahar Pak De beduk Mas. Niku jenenge njaluk digebuk ngetane. Nah nek ten Aceh niku oleh digebuk Bu, kan melanggar syariat nggih. Ten Aceh niku perdane kan syariah. Oleh digebuk niku. Terus saya Seninnya mau menjemput anak sekolah. Lare kula sing keempat kan masih TK, besok baru kelas 1. Terus kula sisan mau nyari nasi untuk beduk lare kula sing TK niku. Kula jemputnya sekitar zuhur. Saya kira juga sulit nyari rumah makan sebulan ini wangkringan pinggir kula itu buka kabeh, kebuak kabeh niku. Do seger niku ngombe es teh ngene. Iki jane nek oleh anu terus saya mampir
cuma beli nasi satu ya 2.500 terus saya kresek saya pulang karena di rumah sudah punya lauk. Jadi saya dulu itu sulit mencari warung makan buka siang hari. Saat ini aku sejak hari pertama aja sudah sangat mudah ya, sangat mudah. Jadi ini berarti banyak orang Islam kira-kira sing do maem ten dalan niku wong Islam mboten Bu, enten mboten wong Islam Bu. Banyak nggih. Saya waktu ngantar istri pergi itu pas ba'da zuhur istri kula gandeng mboten poso Dik nika nek ajeng maem soto ten nika kula tak ditunggu di seberang jalan. Bojo kula mlebu terus metu mulih, "Pak, Mas kula isin wong 30 lanang kabeh." Mangane wong 30 lanang kabeh. Jadi ini berarti mereka yang tidak puasa itu termasuk orang-orang zalim. Ini hati-hati. Jadi berarti dia termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah. Yang dibolehkan tidak berpuasa itu sudah ada ketentuannya. Pertama, orang yang sakit dan sakitnya itu berat. Kalau puasa akan bikin parah sakitnya, maka tidak usah berpuasa. Nek jenengan ming mumet sithik mergo ora duwe duit, ya, tetep poso nggih Bu nggih. Nggih. Nek sakitnya itu sakit mah misalnya, dia kalau nanti telat makan akan kambuh dan susah sembuh, maka dianjurkan tidak berpuasa. Atau sakitnya mengharuskan minum obat pada siang hari, maka nggak usah puasa. Itu. Lalu yang kedua adalah musafir, orang yang bepergian dengan berat. Kalau puasa nggak kuat, itu boleh nggak puasa. Yang ketiga orang jompo yang ringkih. Niki enten keterangannya jompo ringkih loh, bukan usia berapa. Nggak bisa usia untuk ukuran. Saya punya jamaah ibu-ibu umurnya sudah 80 tahun menjelang Ramadan pas pengajian saya tanya, "Simbah masih kuat puasa?" "Siap." 86. Jadi siap 86. Jadi 80 tahun masih kuat. Maka bukan masalah usia berapa. Baru usianya kurang dari 70 tahun tapi ringkih, badannya nggak kuat, boleh nggak puasa. Baru 65 tahun tapi pelupa. Bar dinai maem ajange nembe disai keluargane bengok-bengok. Ora pangeten wong tua sedina ora kai pangan. Nah, nek ngaten niku rasa poso mungkin ndak sedina meng muni. Jadi itu. Kemudian pekerja berat, punya pekerjaan halal, hanya itu pekerjaannya untuk menafkahi keluarga. Dia kalau puasa nggak kuat boleh tidak puasa. Nyaur tidak, kalau besok setelah Ramadan dapat pekerjaan yang ringan nyaur. Kalau sepanjang tahun tidak ada pekerjaan yang ringan, dia tidak perlu nyaur. Kalau punya bayar fidyah. Jadi kemudian kaum wanita yang datang bulan, hamil dan menyusui atau nifas itu malah dibolehkan tidak berpuasa. Di luar ketentuan itu kok tidak puasa, itu perbuatan zalim. Allah murka. Kita meninggalkan puasa tanpa alasan yang syar'i, sehari kita tinggalkan di sahur setahun belum cukup bagi Allah. Ini menunjukkan kemurkaan loh. Mboten poso sedino dibalas poso setahun itu nggak cukup bagi Allah. Yang maka orang itu harus bertobat dari kezaliman yang telah dilakukan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita harus hati-hati ketika kita bertemu dengan orang yang selalu menolak kebenaran. Bahkan sekarang itu banyak para pemimpin, para pejabat terang-terangan menolak kebenaran. Nah, kadang kalau cuma menolak saja nggak apa-apa, kalau kemudian memusuhi, memerangi orang yang mengajak kebenaran ini yang bikin kita repot gitu. Jadi sekarang resiko para ustadz itu harus hati-hati gini, mboten hati-hati nanti terus tahu-tahu diciduk gitu nih, diciduk terus. Biasanya rata-rata kalau sudah terciduk dengan alasan terorisme itu nasibnya terus tidak jelas, ya? Tidak jelas kemana diapakan, tidak jelas. Maka kita prihatin kepada orang-orang yang menolak seruan dakwah dan bahkan malah memerangi para juru dakwah. Kemudian bentuk kezaliman yang ketiga yang dikabarkan di dalam Al-Quran adalah mencaci maki, mencela dan menghina. Jadi mencaci maki, mencela dan menghina. Jadi ngece tiang, ngelek-elek itu termasuk perbuatan zalim. Ini dijelaskan di surat Al-Hujurat ayat 11. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok atau mengejek kaum yang lainnya. Janganlah masyarakat Mangunegaran mengejek masyarakat Gamelan. Jadi masyarakat Gamelan jangan mengejek masyarakat Madukismo tempat saya.
Madukismo nggak boleh mengejek orang Solo. Orang Solo nggak boleh mengejek orang Surabaya. Orang Surabaya nggak boleh mengejek orang Surakarta. Orang Surakarta nggak boleh mengejek orang Kartasura dan seterusnya. Okay? Pokoknya nggak boleh saling mengejek kaum atau masyarakat. Dan diulangi lagi, dan janganlah enten keterangan boleh jadi mereka yang diejek itu lebih baik dari yang mengejek. Satu galing masyarakat jangan ampun ngejek masyarakat liyane, ojo-ojo iso uga sing diejeki luwih apik. Kalau kita memang betul lebih baik juga nggak boleh mengejek. Itu tadi kan diberikan warning, jangan-jangan yang diejek lebih baik. Tapi kalau kita memang kita jelas lebih baik kok, dalam pemilihan kita lebih menang, tapi jangan mengejek kepada yang kalah. Kemudian ditegaskan lagi, para wanita jangan mengejek para wanita yang lain. Nek wau kaum niku kakung putri niki ditegaskan melih para wanita. Soalnya nyun sewu sing sok seneng ngece ngolo-olo niku sebagian besar niku wanita. Soalnya jumlah wanita niku kalih kakung kathah wanita. Niki pramila tiyang kakung angsal garwane sekawan, nggih. Soalnya jumlah wanita itu lebih banyak nggih. Nah, boleh jadi para wanita yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Umpaminipun panjenengan para wanita jelas-jelas lebih baik pun jangan mengejek. Kemudian, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Mencela diri sendiri belum. Jadi kita merendahkan diri sehingga orang lain mencela kita. Itu mencela diri kita sendiri. Kemudian, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ini jadi yang suka mengejek, yang suka memanggil-manggil dengan gelar yang buruk, itu adalah termasuk orang-orang yang zalim. Monggo kita harus berhati-hati, gitu. Jangan sampai kita suka mengejek, mencela orang lain. Kalau saat puasa, Rasul menegaskan puasa itu dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah, puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi puasa itu juga menahan diri dari perkataan yang sia-sia, perkataan jorok, perkataan kotor. Barang siapa, jika ada orang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, katakan kepadanya, ini soimun, aku lagi berpuasa. Niki jadi ini enten wong ngece pas poso mboten sah dilayani nggih, tapi kita duneke saploke poso sregep mahriban paling mung golek takjilan gitu. Nesu mboten Bu DC ngeten niku. Lho, kok nesu? Mboten sah. Jadi kalau Nabi kalau ada orang ngecek katakan aku sedang puasa. Ning jenengan sah, aku sedang puasa, tunggulah setelah buka. Wah, bar buka dilabrak, jangan nggih. Maka tanggapilah sebagai orang yang berpuasa. Maksud Kanjeng Nabi mengatakan aku sedang puasa itu mboten kok njuk aku kita ngatakan. Yang kita bisa memilih, kok ada orang ngejek, fal yakul khairan aw yasmut, kata Nabi, berkatalah yang terbaik atau diam. Monggo kalau mau nanggapi dengan kata-kata yang baik, kalau nggak bisa nanggapi malah emosi, monggo diam. Yang kedua, kita bisa membaca ta'awud nek dicek enten niku. Kali artine A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Pas muni setan karo ngetke sing ngonekke. Lha sing ngonekke ngece kula setan nggih, Bu. Aku dongane nek wong digodha jenengan setan itu sedulure. Berarti sedulure setan nggih. Atau kalau ditanggapi dengan bergurau, mbok rasa ngece, mahriban ini dapat pahala, pengajian menjelang buka puasa dapat pahala dan ilmu, resikone oleh takjilan ini rezeki. Nek pengen takjilan kon gawake apa piye? Bulane sing ngonekke jan kepengin oleh apa telu ya. Enak wae telu kene sing mangkat wis jatahe ming siji ngoten. Nggih. Jadi mari kita nggak usah ditanggapi kalau ada orang mengejek. Karena yang mengejek itu kalau nggak mau bertobat dia termasuk orang yang zalim. Nek mengejek itu jadi hobi napa mau bisa jadi bahan untuk
mengejek. Kalau sampai ada orang itu hobinya mengejek, dia hadir di sebuah forum dan orang lain merasa resah, maka ini bukan sebaik-baik manusia. Dulu pas materi sebaik-baik manusia pernah saya sampaikan, manusia yang paling baik itu kehadirannya bikin tentram, bikin nyaman, bisa diharapkan kebaikannya. Ini senengane ngece, nggarapi tiang nyelekit niku, dia datang orang lain resah, dia bukan orang yang baik. Waduh, sing tukang garapi teko Nah, ini berarti tukang ngece teko ini. Kemudian di surat Al-Hujurat ayat 12 masih dilanjutkan, tanda orang zalim juga adalah suka mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi tiang niku penak golek apike napa salahe, Bu? Salahe, Bu. Kula nate ngisi pelatihan, Bapak Ibu sekarang tulis kekurangan atau kejelekan pasangan masing-masing. Wih, ibu pun nulis suamiku ngorok ngenai duit sithik nganu ora ngewangi setrika langsung 50, Bu. Wah, 50 iso lancar banget ya, Bu. Sekarang tulis kebaikan suami. Apa ya? Nek mengko nulis 5 mon ra oleh kejelekane 50 mon punjul gitu. Sampun Bu nembe 50 ya, Pak. Bul. Andang 50 to. Dadi nek kan nulis kurange niku cepet banget. Itu. Tulis kejelekan tetangga. Jajan ra ngenoi. Nganu disilih motor ala cepet-cepet. Kebaikan tetangga. Suwi ini kalau Bu, nggih. Maka kita harus berhati-hati, nggih. Jangan sampai kita suka mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari kesalahan pengurus niku nggih gampil lho, Bu, nggih. Mencari kesalahan pengurus napa kepanitiaan kok rata-rata tidak mau jadi pengurus inti niku soalnya napa nggih pusat tetep klebet nek ten kampung nggih kula niku do dadi ketua RT niku wegah soalnya napa-napa disalahke ora oleh bantuan nyalahke ketuane RT niku terus napa. Jadi nek saya itu sejak dulu ingin mau dipilih jadi ketua RT tapi saya nggak mau, maka saya menjadi ketua panitia pemilihan dan saya membuat aturan ketua panitia pemilihan nggak boleh dipilih. Nah, tadi mboten tahu dipilih kalau wong ketua panitia to gitu. Jadi nek oleh suara akeh ketua panitia pemilihan nggak boleh dipilih. Nah, tetapi pas pemilihan masa pandemi, kula mboten iso alasan kula niku kerep ngisi ngajine do preyo, Pak. Ngoten. Dadi kula niku kerep lunga ya. Jenengan kok ning omah sakniki to. Akhirnya terus saya jadi ketua panitia itu kena aturan tidak boleh dipilih tapi kena aturan kalau tidak ada yang mau maka ketua panitia harus bertanggung jawab. Bulannya calon sing terpilih niku do mboten gelem kabeh. Nah, akhirnya karena apa? Rata-rata dilarang oleh istrinya, Bu. Kula niku pun di WA ditekani kali garwa-garwane, Pak awas nek suami saya sampai terpilih. Kok nganggo awas barang itu. Saya nggak mau, nanti cuma untuk disalah-salahkan. Rata-rata nggak mau jadi pemimpin apa ketua RT karena takut disalah-salahkan. Saya gampang setelah terpilih saya ditunjuk dipilih nanti sing nyalah-nyalake kula ken genteni. Jadi sederhana aja. Kalau saya dengar isu menyalah-nyalahkan saya mundur. Ora nganggo RT ra apa-apa, tak ganti takmir wae. Jadi saya kan juga masih ketua takmir. Jadi nanti pemimpinnya langsung dari takmir yang Islam, yang enggak Islam terserah. Jadi alhamdulillah begitu ada isu-isu yang mau menyalahkan saya langsung bisa diklarifikasi, nggih. Soale pusatnya tinggal salah-salahan, nggih. Nah, niki jangan suka kita menyalah-nyalahkan karena suka menyalah-nyalahkan itu termasuk bagian dari orang yang zalim. Sayang sekali tradisi suka mencaci maki itu semakin marak, nggih. Dipertontonkan di TV gitu, ngece-cecenan itu nang TV dipertontonkan. Kemudian menjadi kebiasaan ten grup WA gitu. Kula niku melu grup WA sebuah BMT yang bubar gitu. Kadang kula terus duwe celengan ten niku 5 juta kula mboten ning isine niku mendina mung wong padu kali wong ngece-cecenan, Bu gitu. Jadi nek kula nek arep metu nek ana pengumuman ora ngerti. Ning nek ora metu kok dadi kula grup sing isine mung ngece-cecenan niku mboten tahu sok kula clear chat, Bu. Clear chat iki hapus semua, nggih. Karena kalau saya keluar nanti kalau ada info penting tidak tahu nek kapan pencairannya uang bisa dikembalikan karena niku BMT besar ning bubar. Jadi pengembalian uangnya akan diumumkan di grup niku. Nek keluar nggak tahu infonya, nek nggak keluar kok isinya tiap hari orang yang ada dua pihak yang
saling mencaci maki. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk perbuatan dolim adalah melakukan ghibah. Ghibah ini apa, Bu? Ya, ngerasani Allah wong liya. Tapi inti dari ghibah itu tidak hanya membicarakan kejelekan, membicarakan kebaikan saja. Kalau orang yang dibicarakan itu nggak suka, itu bisa masuk dalam wilayah ghibah. Tapi rata-rata yang tidak suka itu kalau kejelekannya. Dan nyata, nek ghibah niku nyata, membicarakan kejelekan saudara muslim yang nyata. Nek nggak nyata namanya fitnah. Nek ngaten ghibah kali fitnah apa pundi, Bu? Ala kabeh gitu nih. Jadi kalau misalnya kok Ibu Fulanah ora teko ning kumpulan iki ngopo ya? Ana sing ngomong palingno dhek kan bendahara wedi dite dinggo. Nek nyoto nganggo jenengan omongke itu namanya ghibah, kalau enggak mboten nganggo jenenge fitnah. Niki. Mulakno wingi sak omah jajan mie ayam. Malah berarti menuduh make uang organisasi. Nganggih duwite organisasi angsal mboten ta, Bu? Angsal sing pentingnya nyaur. Masalah duwite ten pundi niku urusane bendara to nggih. Arti gak ngisor bantal, titip ke bank, titip nganu terserah, sing penting catatannya jelas, kalau dibutuhkan ada. Dinggo siki nggo blonjo nggih mboten napa. Sing penting tanggung jawab. Sing mboten saya niku nek nganggo njuk muni catatane ilang. Nah, dulu ada bendahara di RT saya tapi RT sebelah ya. Niku suaminya bendahara RT, bendahara koperasi. Begitu meninggal, istrinya ngomong, saya nggak tahu catatannya di mana, uangnya di mana. Wah, terus akhirnya warga RT kecewa. Bos koperasinya bubar wae. Jadi karena apa? Suaminya meninggal, istrinya tidak mau bertanggung jawab. Alasannya catatannya orang ngerti, duitnya ya orang ngerti. Tapi bendahara musola saya meninggal karena COVID itu dia tertib, Bu. Semua urusan kebendaraan masuk dalam satu tas. Istrinya dibilangin, Bu, iki urusannya musola duitnya neng gini, mulai dari nota, rekening bank sama catatan, bahkan sisa uangnya juga di sini. Sehingga setelah selesai niku istrinya garek ngulungke ten kula wong sing ganti bendahara musola depan rumah itu saya, itu satu tas itu pun lengkap. Istrinya ngomong, saya nggak tahu menahu Pak, tapi di dalam ini sudah lengkap. Nah ini tidak akan menimbulkan kecurigaan, okay? Jadi monggo jangan bergibah, jangan memfitnah, okay? Karena kalau kita suka menggibah, memfitnah itu termasuk rombongan orang-orang yang zalim. Jamaah sekalian, sekali lagi kita ingatkan bahwa ada banyak sekali golongan orang yang dibenci oleh Allah. Salah satu golongan yang kita pelajari pagi ini golongan zalimin, orang-orang yang zalim. Terus nek usul jeneng ampun usul zalimin. Nek kula nggih tesih tau ira enten jeneng niku Pak D zalimin niki. Nah, yang termasuk dalam golongan orang zalim saja tadi yang kita kaji itu ada 3. Itu yang dikabarkan di dalam Al-Qur'an bentuk orang-orang zalim. 1 orang yang berbuat syirik, 2 yang menolak seruan dakwah, 3 orang yang suka mencaci, mencela, menjelek-jelekan, mencari-cari kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi semua itu. Jamaah sekalian, demikian yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i min wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan kami hamba yang selalu ingat kepada Engkau, selalu bersyukur kepada Engkau, dan perbaikilah ibadah kami kepada Engkau. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, anugerahkanlah kepada kami dari pendamping hidup kami, anak-anak keturunan kami, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang menyejukkan hati, orang-orang yang soleh-solihah. Jadikan keluarga kami ya Allah sebagai pemimpin bagi orang
orang-orang yang bertakwa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, jadikan seluruh amalan kami amal yang kuridhoi, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang luas, rezeki yang halal dan rezeki yang penuh barokah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari rasa susah dan sedih, dari rasa lemah dan malas, dari sifat pengecut dan kikir, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari kesulitan keuangan dan keburukan orang-orang zalim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi qalbi. Ya Allah, sehatkanlah badan kami, sehatkanlah pendengaran kami, sehatkanlah penglihatan kami, sehatkanlah hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, ada kesalahan saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.